Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan mengganti kampas kopling ganda dan kampas kopling utama ya untuk motor Honda Supra X125 yang injeksi dengan kode KYZ. Nah, pertama setelah dibuka untuk blok koplingnya ya, kita perhatikan susunan awal ya, jangan sampai nanti pemasangannya kebolak-balik. Nah, terutama yang bagian sini nih. Nah, ini yang ada jentilannya atau ada pernya itu menghadap ke dalam ya, seperti sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, minta ingat-ingat ya seperti ini. Oke, kita simpan dulu untuk bak koplingnya. Nah, kalau untuk bagian tuas dan ini sih mudah ya, ini ada tanda topnya di as dan lengannya ya. Nah, ini kita bongkar dulu untuk bagian kampas ganda dengan kunci 8 ya. Nah, di sini adalah letak filter oli ya. Jadi tentu saja di sini banyak kotoran. Kita congkel-congkel, ini kotorannya ya banyak sekali. Nah, di bagian sini terkumpul ya, karena gerak sentrifugal ini seperti pasir ini. Nah, ini adalah bentuk dari filter oli untuk jenis-jenis motor Honda bebek ataupun sport ya. GL Tiger juga di sini ya. Nah, kita bersihkan sampai benar-benar bersih untuk bagian filter oli di sini. Ya, setelah agak bersih kita bongkar dengan kunci mahkota ya. Tentu saja dengan kunci mahkota, jangan digedor, bahaya. Kita buka pakai impact. Nah, ini motor baru pertama kali dibuka ya, dari baru ini. Sudah berapa tahun nih? Udah lebih dari 5 tahun ya. Ini baru mau ganti kampas kopling karena ini sudah loyo banget ya. Lanjut ya, kita congkel, kita keluarin untuk mangkok kampas ganda ya, dan dudukan rumah kampas gandanya ya. Nah, ini kebiasaan kalau jenis KYZ itu sepan banget ya, baik rumah kampas maupun mangkok gandanya itu sepan banget ya, malah cenderung seret. Nah, ini kita harus congkel sampai merata, kanan kiri atas bawah, supaya bisa dikeluarin. Oke ya, sudah mulai keluar. Kita lihat ini penampakannya, ini kampas gandanya. Nah, ini kondisinya masih lumayan bagus kelihatannya ya. Nah, ini ya kondisi 50%, masih bisa dipakai, cuma ini sudah slip. Nah, ini untuk mangkok gandanya juga udah ada bekas lekok-lekok. Nanti kita akan ganti kampasnya saja. Nah, ini kampasnya saja, kampas only kita akan ganti. Nah, ini jaraknya sudah jauh ya, renggang, jadi motornya lemot, nggak respon, atau ngegerung dulu ya, gerung dulu baru tenaganya dapat. Nah, ini tinggal kampas koplingnya ya. Kampas kopling untuk kode KYZ beda dengan KPH ya, khusus ya, dengan helm in KYZ itu sama. Ini ringnya ada di sini, sekilas sih mirip ya. Bedanya ini seperti Jupiter ya, ada pernya 3, seperti Jupiter Z ada pernya 3. Kita akan ganti dengan ini pakai federal. Nah, pastikan sama ya, ini ada angkurnya 3 buat rumah, pernya 3 ya, 3 biji. Nah, seperti ini, mirip motor Jupiter ya. Oke, ini kampasnya kita lumuri oli dulu ya. Ini ada 4 lebar, satu yang ada angkurnya. Nah, kita rendam oli dulu.
Belum bongkar, kita perhatikan dulu tanda-tanda top ya, atau bisa kita kasih garis. Nah, ini ada tandanya, atau kita kasih garis saja nih. Dari rumah kopling atas bawah kita tandai sebelum dibongkar, dan kita perhatikan posisi dari kampas koplingnya ya. Jadi jangan sampai nanti pemasangannya malah lama. Ini kampasnya. Plat, kampas plat gitu ya. Yuk ya, ini yang terakhir ya, yang ada pernya 3 biji. Nah, ini plat yang terakhir. Oke ya. Nah, ini yang baru kita pasang, pernya sekalian dipasang ya, yang 3 biji. Nah, lanjut plat, setelah kampas plat ya. Kampas plat terus ya sampai habis. Nah, kita perhatikan posisi sebelumnya. Ini platnya bebas, mau menghadap ke dalam semua, keluar semua, yang rata keluar semua. Bebas kalau untuk platnya, nggak bikin slip. Yang penting kondisinya belum aus, itu nggak slip. Oke ya, kampas plat seperti ini kita tata sekalian biar nanti masukin ke rumah koplingnya enak ya. Ini udah ketemu semua nih. Nah, nanti kita baut sekalian di luar. Nah, ini penutupnya tadi kan sudah ditandai. Mana ya tandanya? Ada tanda goresan di sini. Nah, ada tanda goresan di sini. Mana tadi ya? Buat tanda topnya. Nah, ini ya. Nah, di sini juga ada tanda goresan. Kita pasang. Nah, kalau nggak top nanti dia renggang ya. Ya, jepit ke kampas istilahnya gitu, nyangkut. Yang sudah ditandai saja ini tadi ketukar-tukar, apalagi nggak diperhatikan ya. Ada tanda titiknya sebenarnya sih, cuma saya nggak perhatiin. Tadi saya tandai aja. Nah, kalau belum pas dia nyangkut. Kalau pas dia akan bisa jepit kampas secara sempurna seperti ini. Nah, posisi kita rapikan. Ya, jangan terlalu kencang dulu ya. Nah, nanti kita masukin ke sini. Di sini ada ring. Ada ring baru dipasang. Nah, seperti ini. Ini kalau susah masuk, bautnya dikendorin lagi. Dipasang salah satu aja. Kalau masang langsung di as kopling nanti susah ya. Nah, ini kita kendorin, kita goyang-goyang supaya bisa masuk sempurna semua. Sudah masuk sempurna, tinggal kita kencengin ya, kencengin secara merata. Nah, ini untuk kampas kopling utamanya sudah beres. Nah, ringnya di sini ya, nanti jangan sampai ketinggalan ringnya.
Nah, tinggal kampas ganda, kampas kopling otomatisnya ya, atau kampas ganda. Untuk kampas gandanya ini sudah dilepas ya. Ini mau diganti sama juga dengan ini, pakai merek Federal ya dua-duanya. Nah, ini sebenarnya masih lumayan, tapi udah slip. Ini semua pakai Federal. Barangnya lumayan bagus, dipasang juga presisi ya. Nah, ini kita lumuri dengan oli dulu ya kampas-kampasnya. Ini karetnya juga diganti pakai yang ori ini untuk kampasnya ya. Untuk dampernya, karet gandanya pakai yang original. Percepat saja ya, untuk dampernya sudah dipasang pakai original. Berikut kampasnya dan pernya pakai Federal. Pernya pakai Federal, pasang semua. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah terpasang semua kita cek lagi. Nah, ini pergerakannya ya, pastikan tidak macet. Kita congkel-congkel ini mudah, dan kita kasih oli ya kampasnya. Untuk awal pelumasan ini sangat menentukan keawetan juga. Nah, ini agak seret ya, sering sekali di KYZ Supra Helm In, ini asnya sepan banget. Oke, kita pasang untuk lonceng ganda dan rumah kopling bebarengan ya. Ini bushingnya dipasang di rumah kopling saja supaya tidak loncat nanti. Oke, kita putar-putar seperti ini, udah masuk sempurna. Baru kita pasang ring yang tebal ya, ringnya yang tebal seperti ini, baru dikasih mur mahkota. Kasih oli juga ya untuk awal pelumasan. Nah, untuk pemasangan ring ya, bagusnya itu perhatikan untuk lubang jalur oli ya, jangan ketutup dengan ring, yang seperti cakar ya, supaya sirkulasi olinya nanti bisa tidak terganggu. Oke, ini platnya kita tekuk. Lanjut kita pasang cover penutupnya, pastikan packingnya masih bagus, kalau enggak harus diganti. Kalau sobek nanti tekanan oli yang menuju ke stang piston itu kurang, stang piston bisa cepat kena ya. Pastikan di sini rapat ya packingnya. Nah, lanjut untuk pemasangan sendoknya ya, sendok prosneleng biasanya yang agak krusial dan agak susah karena sering jatuh-jatuh. Kalau ini mudah ya, ada tanda titik di sini, ada garis di as, ini lurusin saja seperti ini. Kalau untuk sendoknya yang ke lahar itu kan sering jatuh. Nah, ini dikasih grease ya, kalau nggak pingin jatuh dikasih grease, kalau enggak ya motornya dimiringin ya, dirobohin. Nah, ini kan pasti jatuh nih. Nah, untuk posisi pelor ini yang ada centolannya sini ya, ini yang ada piernya seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam seperti ini ya. Nah, ini sesuai dengan sebelumnya dari pabrikan, karena ini motor belum pernah dibongkar. Nah, ini kita kasih grease dulu ya. Kita kasih grease supaya lengket, nggak mudah jatuh. Nah, seperti ini.
baru pelor segitiga yang ada pernya ya, menghadap ke dalam. Kalau takut jatuh terus ya kita robohin bisa motornya, lebih mudah. Nah, udah lanjut kita pasang bloknya. Kemudian bloknya ya di sini. Nah, ini ada jetnya, ini jangan sampai hilang. Nah, ada lubang jetnya untuk jalur oli. Pastikan pakainya masih bagus ya, kalau nggak diganti. Ini pakai nggak diganti ya, masih pakai ori, masih bagus. Lanjut kita pasang. Lanjut kita setel sekalian koplingnya ya, jangan sampai kurang dapat, nanti keras terlalu dapat selip. Nah, kita cek untuk tuasnya. Untuk penyetelan kopling ada di video saya sebelumnya ya, video lama ya, udah ada ini. Nah, ini kita pegang tuasnya di sini seperti nyetel kopling tangan ya, mirip ya, jangan terlalu dapat atau kurang dapat. Kalau kurang dapat keras giginya ya, kalau terlalu dapat juga nanti slip. Lanjut kita kencengin ya untuk mur 14 nya seperti ini. Nah, lanjut